Dharma, pria 35 tahun asal Blora, Indonesia, berdiri terpaku di depan ruang IGD sebuah rumah sakit negeri. Tubuhnya yang tinggi dan berisi, dengan tato di lengan kanan, tampak mencolok di antara antrean pasien lainnya. Tapi wajahnya tampak letih dan kesakitan. Ia memegangi pinggangnya dengan kedua tangan. Nyeri yang menghujam ginjalnya tak tertahankan. Tapi setelah menunggu hampir 2 jam, ia hanya mendapatkan satu kalimat dari petugas resepsionis. "Maaf, bangsal penuh." Itu bukan pertama kalinya. Sudah 3 kali ia ditolak rumah sakit dengan alasan yang sama. Namun Dharma tahu, bukan bangsal yang masalah, tapi penampilannya. Sejak kecil, ia terbiasa dengan prasangka. Ayahnya dulu hanya tukang batu, dan ibunya buruh cuci. Saat dewasa, Dharma memilih bekerja sebagai penjaga malam toko elektronik di Semarang, agar bisa kirim uang untuk adik perempuannya yang sekolah. Tapi hidup tidak selalu memihak. Suatu malam, uang laji toko hilang. Tak ada bukti, tapi semua mata langsung tertuju padanya. Alasannya sederhana, karena ia bertato. Ia langsung dipecat. Namanya buruk di kampung. Orang-orang mulai menjauh. Sementara penyakitnya terus memburuk. Kata dokter klinik kecil, ginjal kirinya sudah rusak total. Ia butuh transplantasi ginjal secepat mungkin. Tapi dari mana? Ia bukan orang berada. Bahkan makan sehari-hari pun masih berutang. Hingga suatu hari, seorang kenalan TKI di Malaysia, yang dulu pernah ia tolong urus dokumen, menelpon. "Bang, di sini ramai rumah sakit bagus. Kalau abang bisa datang, saya bantu daftarkan untuk pengobatan ginjal. Di sini tak pandang rupa." Itulah awal perjuangan baru. Dharma menjual motor tua, meminjam uang dari tetangga dan naik bus dari Jawa Tengah ke Jakarta, lalu menyeberang lewat Batam ke Johor. Ia masuk ke Malaysia secara legal lewat visa pasien. Rumah sakit tempat ia dirujuk adalah salah satu yang terbaik dalam pengobatan ginjal di Kuala Lumpur. Sesampainya di sana, ia tak menyangka. Ia disambut ramah. Dokter menyapanya dengan hormat. Perawat tak mencibir tatonya. Bahkan makanan pasien pun tak seperti yang ia bayangkan. Di ruang tunggunya yang sederhana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dharma merasa seperti manusia seutuhnya. Sudah seminggu Dharma dirawat. Ia menjalani serangkaian tes darah dan evaluasi fungsi ginjal. Hasilnya jelas, ginjal kiri rusak total, dan yang kanan mulai melemah. Dokter menyarankan transplantasi secepat mungkin. Tapi sebagai pasien asing, ia berada dalam antrean terbawah untuk mendapat donor dari sistem nasional. Dharma hanya bisa menunggu. Hari-harinya ia habiskan dengan menatap keluar jendela, mengamati taman kecil rumah sakit dari lantai 4. Ia jarang bicara, hanya tersenyum sopan setiap perawat datang membawa obat. Hingga suatu sore, seorang anak perempuan kecil muncul di lorong. Rambutnya tipis, kepalanya tertutup selendang warna merah muda. Ia mengenakan sandal rumah sakit dan mendorong tiang infus sendiri. Ia duduk begitu saja di bangku seberang ranjang Dharma. "Hai, nama saya Nur Syafina. Umur saya 10 tahun. Abang sakit apa?" tanyanya dengan polos. Dharma terkejut. Ia hanya membalas dengan senyum kecil. "Ginjal abang rosak." Syafina mengangguk. "Saya pun sakit. Tapi saya tak rasa macam sakit sangat, sebab saya ramai kawan di sini." Mereka mulai berbincang. Awalnya pelan-pelan, lalu makin akrab. Syafina bercerita bahwa ia sudah hampir setahun dirawat karena kanker darah. Tapi ia tak pernah kehilangan semangat. Ia mengenal hampir semua staf rumah sakit, dari dokter sampai petugas kebersihan. Ia juga suka menggambar dan mewarnai, dan setiap kali datang, ia bawa buku gambar kecilnya. Keesokan harinya, ia datang lagi. Kali ini membawa 2 pensil warna. "Abang Dharma, jom lukis sama-sama." Dharma tersenyum lebih lebar dari biasanya. Gadis kecil itu seakan menghapus semua luka dalam dirinya. Luka karena dicurigai, ditolak, disalahpahami. Meski ayah Syafina sempat melarang anaknya terlalu dekat dengan pasien asing bertato itu, Syafina tak peduli. "Ayah, abang itu baik. Hati dia bersih. Saya tahu." Dan begitu,
Dimulailah kisah persahabatan antara pria yang kehilangan harapan dan gadis kecil yang menyinari setiap sudut rumah sakit. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Dharma dan Shevina semakin erat. Di sela-sela waktu pengobatan, mereka saling bercerita. Terkadang, Dharma hanya mendengarkan sambil tersenyum melihat cara Shevina berceloteh tentang dunia kecilnya yang penuh warna. Meski di balik itu semua tubuhnya perlahan melemah. Namun suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah sakit, suasana jadi berbeda. Shevina bertanya dengan lirih, "Abang Dharma, abang pernah gembira, tak?" Dharma terdiam sejenak. Hatinya seperti tercekik. Lalu ia mulai bercerita, pelan tapi dalam. "Dulu, masa kecil abang, kalau hujan gini, abang dan adik main lumpur di sawah. Abang tak pernah sekolah tinggi, tapi abang kerja keras. Abang mahu adik jadi guru. Tapi semuanya berubah. Ayah meninggal sebab tak mampu beli obat. Ibu jatuh sakit. Sekarang cuma jual sayur di pasar kecil. Dan abang," ia menghela napas, "abang selalu disalaharti sebab tampang abang macam nih." Shevina menggenggam jari Dharma. "Saya pun selalu nampak orang takut tengok abang masa di lorong. Tapi saya tahu abang tak jahat." Dharma tersenyum kecil. "Terima kasih, Shevina. Hanya kamu yang tak takut dekat abang." Lalu Shevina bercerita. Ia didiagnosis leukemia saat usia 9. Sejak itu, hidupnya berpindah dari kamar rumah ke kamar rumah sakit. Tapi ia tak pernah marah. Ia hanya takut membuat ayahnya sedih. "Ayah selalu kuat depan saya. Tapi saya tahu dia menangis masa saya tidur." Malam itu, dua orang dari dunia yang berbeda, usia yang jauh terpaut, saling berbagi luka. Tapi bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyembuhkan. Mereka menangis, lalu tertawa. Dan saat perawat masuk untuk mengecek tanda vital, mereka sedang saling berlomba menggambar pelangi di atas kertas. Di luar ruangan, ayah Shevina, Encik Rashid, mendengar sebagian cerita itu. Hatinya yang sebelumnya waspada terhadap Dharma, kini mulai luluh. Ia melihat sesuatu di mata pria Indonesia itu, kesedihan yang dalam, tapi juga kasih sayang yang tulus pada anaknya. 2 minggu kemudian, keadaan Shevina memburuk drastis. Sel-sel kankernya menyebar lebih cepat dari prediksi dokter. Ia mulai sering tertidur mendadak, pingsan di sela percakapan, atau kehilangan kesadaran untuk waktu lama. Namun saat sadar, ia tetap memanggil Dharma. Tak peduli seberapa lemah tubuhnya, ia akan meminta kursi roda dan minta dibawa ke kamar Dharma meski hanya 5 menit. Suatu pagi, Shevina memanggil ayahnya ke sisi ranjang. Matanya redup, tapi sorotnya masih tajam. "Ayah, saya tahu saya takkan lama. Tapi saya nak minta satu hal." "Apa dia, sayang?" Suara Rashid pelan, nyaris patah. "Kalau saya pergi dulu, 1 ginjal saya masih sihat, kan?" Rashid langsung memeluk anaknya. "Jangan cakap macam tu. Allah akan sembuhkan kamu. Tapi kalau saya tak sempat, saya mahu ginjal saya bagi Ket Abang Dharma. Dia baik, ayah. Dia tak ada sesiapa pun. Tapi dia mahu hidup, tolong ya, ayah." Rashid tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggenggam tangan anaknya, menangis diam-diam. Permintaan itu membuatnya guncang. Sebagai ayah, ia ingin mempertahankan anaknya hidup. Tapi jika harapan itu tipis, bukankah kehendak anaknya bisa jadi amal jariah? Dokter rumah sakit lalu menjelaskan prosedur. Secara medis, meski jarang, jika seorang pasien anak meninggal dan ginjalnya sehat, bisa didonorkan atas persetujuan wali. Itu harus dilakukan segera, dalam batas waktu tertentu. Rashid mengangguk pelan. "Kalau itu kehendak Shevina, saya ikutkan. Tapi satu syarat saya mau lihat Dharma hidup dan berubah jadi orang yang berguna." Hari itu akhirnya tiba. Subuh yang sunyi, dengan langit Kuala Lumpur yang mendung seperti ikut berduka. Di ruang ijo anak, Nur Shevina menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam pelukan ayahnya. Tangannya masih menggenggam kertas gambar kecil berisi sketsa pelangi yang ia buat bersama Dharma seminggu sebelumnya. Ruang itu penuh isak, tapi juga kelegaan.
Shevina telah pergi. Tanpa rasa sakit, tanpa tangis. Ia pergi dengan membawa senyum, dan meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuh mungilnya. Harapan untuk orang lain. Dharma, yang diberitahu oleh dokter keesokan paginya, hanya mampu terduduk lemas. Ia tak percaya. Baru kemarin mereka bercanda, tertawa, bahkan menggambar rumah impian. Rumah dengan taman bunga dan 2 kursi rotan di serambi depan. Suster memberinya surat kecil, tulisan tangan Shevina yang ditinggalkan sebelum kondisinya menurun. Abang Dharma, saya tahu abang akan hidup lebih lama dari saya. Tolong gunakan ginjal saya baik-baik ya. Jangan tinggal diam, bantu orang lain juga nanti. Saya percaya abang kuat. Jangan malu sebab tato. Hati abang bersih. Tangis Dharma pecah. Bukan karena kehilangan semata, tapi karena anak kecil itulah yang mengajarkannya arti hidup dan pengorbanan. Tak lama setelah kematian Shevina, tim medis segera melakukan proses pengambilan ginjal. Izin resmi dari Encik Rashid telah ditandatangani. Rumah sakit memperlakukan prosedur ini dengan penuh kehormatan. Bahkan ruangan operasi Dharma dipenuhi dengan staf medis yang mengenal Shevina sebagai penghormatan terakhir bagi gadis kecil itu. Operasi transplantasi berjalan sukses. Beberapa minggu kemudian, Dharma mulai pulih. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan, dan nyeri yang selama ini ia rasakan menghilang. Tapi yang tak pernah hilang adalah perasaan kehilangan dan tekad. Setelah dinyatakan stabil, Dharma memutuskan tetap tinggal di Malaysia. Ia tidak pulang ke Indonesia dulu. Sebagai balas budi dan penghormatan untuk Shevina, ia mendaftar menjadi relawan di rumah sakit itu. Ia membantu pasien asing lain, membacakan buku untuk anak-anak rawat inap, dan bahkan mengantar makanan ke kamar pasien yang tak bisa bangun. Tubuhnya masih tinggi dan bertato, tapi kini semua orang mengenalnya sebagai Abang Dharma, pria yang diselamatkan oleh seorang anak kecil Malaysia dan membalasnya bukan dengan uang, tapi dengan hidup yang baru. Setahun kemudian, pada ulang tahun almarhumah Shevina, Dharma dan Encik Rashid mengadakan peringatan kecil di taman rumah sakit. Sebuah bangku taman dipasang plakat, didedikasikan untuk Nur Shevina, anak kecil dengan hati seluas langit. Terima kasih telah menyelamatkan dunia seseorang. Encik Rashid memeluk Dharma erat. Tidak ada lagi curiga di matanya. Yang tersisa hanya haru dan persaudaraan. Awak macam anak saya juga sekarang, Dharma. Terima kasih sebab hargai dia lebih dari sesiapapun. Dharma hanya menjawab dengan mata berkaca-kaca. Shevina, bukan saja selamatkan hidup abang, tapi dia juga hidupkan hati abang yang dulu dah mati.